Oke, berarti ini bakalan menjadi pertandingan yang seru. Nggak ada kayak gitu kan? Nggak akan diatur bahwa karena City belum pernah juara dia diberi kesempatan, tidak. Kalau kita melihat pemain, trennya pemain, kalau Inter ini di atas kertas harusnya bisa menang lawan AC Milan. Karena materi pemain adalah dengan label timnas. De Vrij, Acerbi, Dumfries itu pemain-pemain, kemudian Lautaro Martinez pemain Argentina yang kemarin bersinar di Piala Dunia. Kemudian ada Edin Dzeko, kemudian ada Onana kipernya. Ya, ada Lukaku, ada Akanji pemain Swiss, labelnya nasional. Kalau kita bicara tentang Madrid, dari mana? Dari Spanyol. Tapi sebenarnya bukan Spanyol, dari 11 yang main itu 1 dari Spanyol. Kalau kita lihat kipernya Hugo Lloris itu bukan orang Spanyol. Kemudian kiper Belgia kan, bukan Spanyol. Kemudian Courtois ya. Kemudian di belakangnya Brasil, kemudian Prancis, Camavinga. Kemudian di tengahnya ada Kroos, Jerman. Ada Modric, Kroasia. Ada Valverde, orang Uruguay. Penyerangnya kiri Vinicius Junior, Brasil. Kanannya Rodrigo, Brasil. Tengahnya Benzema, Prancis. Spanyolnya cuma Carvajal aja, namanya klub Spanyol. Ini unik nanti. Jadi kalau kita bicara materi pemain, betul-betul berpelangi betul Madrid, dan ini apakah ke-15 kalinya untuk menjadi juara Liga Champions, apakah Milan untuk ke-6 kalinya setengah lusin, ataukah Inter mungkin untuk yang ketiga. Ini menjadi jawaban pertanyaan-pertanyaan, karena secara materi Inter di atas kertas lebih unggul dari Milan. Kalau catatannya adalah label pemain timnas. Ya. Kalau City pemain mahal, Haaland dan sebagainya, kemudian kapasitas pemain nasional juga banyak di situ. Dia Inggris hanya Grealish saja. Kipernya Ederson, Jack Grealish, Brasil. Ya kan? Kemudian tukang suplai untuk Haaland, di depan Haaland itu orang Norwegia. Di situ ada Kevin De Bruyne Belgia, kemudian juga ada Grealish sendiri. Jadi ini kemudian ada Guido kan, orang Jerman. Ini kan artinya klubnya Inggris, tapi orang Inggrisnya hanya 1-2 saja. Sama dengan yang asli atau kebanyakan pemain Italia adalah Inter dan AC Milan. Tapi harus kita tahu dua tim Inter dan AC Milan ini di peringkat Liga Calcio atau Liga Italia, sementara mereka di 4-5 posisinya. Di Italia sebenarnya Inter Milan sama AC Milan sedang berjuang untuk posisi 4 besar ya. Karena dengan kembalinya Juventus mendapatkan pengurangan poinnya, dia kembali posisinya naik ke peringkat 3. Kemudian bersaing Inter kemarin diuntungkan dengan kemenangan 6-0 kemarin lawan Hellas Verona. Kemudian sehingga naik, kemudian AS Roma sama AC Milan sama-sama meraih hasil imbang. Akhirnya dia berjarak 2 poin dengan Inter Milan di posisi keempat. Tapi kan pertandingan masih tersisa 5 pertandingan lagi. 3-2 Masih bersaing, artinya pikiran mereka masih bercabang ini. Mana yang prioritas, mana yang tapi ini nggak mungkin dilewatkan ya. Apalagi ini gengsi Eropa bagi AC Milan sama Inter Milan, walaupun di kompetisi regional juga harus berjuang mendapatkan zona Liga Champions yang menjadi daya tariknya. Performa di regional mau tak mau pasti mempengaruhi ya. Khususnya kita baca dulu untuk pertandingan AC Milan sama Inter Milan. Kemarin Inter menunjukkan kualitasnya dengan kemenangan besar, 6-0. AC Milan imbang. Nah, sebelum menghadapi Liga Champions ini, dia akan menghadapi juga tim berat ini. Inter menghadapi Roma, AC Milan menghadapi Lazio. Artinya mereka harus berbagi tim ini untuk menghadapi semifinal yang juga menentukan. Nah, kira-kira akan seperti apa semifinal antara Milan dengan Inter di tempat yang sama yang akan berjalan? Baik, Tribunus semuanya, Uci dan Nandeson, ini kan menarik ya. Kalau kita bicara tentang Liga Calcio, karena untuk
Liga domestik sendiri itu peringkat pertama Napoli sudah tidak mungkin terkejar lagi. Sudah juara. Kemudian Lazio di peringkat kedua, terus kemudian di 3 ini ada Juventus. Nah, untuk satu slot lolos Liga Champion itu ada 3. Ada Inter, ada Milan, ada Roma. Ada Atalanta Atalanta juga. Jadi ini kan bersaing. Ya. Nah, kalau saya melihat karena ini yang kita bicarakan ada Liga Champion, satu sisi salah satu contoh bagaimana ketika AC Milan menghadapi Napoli peringkat pertama, pemainnya juga bagus. Mereka punya cara bagaimana menghentikan tim kuat. Ya. Mencari kesalahan passing, mencari operan salah, dan itu menjadi counter attack yang sangat tajam, utamanya melalui Leo, pemain Portugal ini. Hanya dengan Leo mampu Rafael Leo mengelabui 4 pemain, kemudian dikasih kepada Giroud yang sudah bebas masuk. Yang sebelumnya Giroud sebenarnya dapat menambah gol, tapi tendangan penaltinya gagal. Ini membuktikan bahwa Stefan Pioli itu lebih banyak menekankan ball position tuh posisi mereka dulu. Bagaimana ketika lawan lakukan kesalahan dilakukan serangan balik, dan kecepatan itu ada di mereka. Ya, artinya ketika pertandingan regional tidak terlalu bagus dengan hasil imbang, kemudian ada tantangan berat, AC Milan sepertinya tidak kesulitan ketika menghadapi pertandingan-pertandingan krusial ya. Apalagi ini akan menjadi penentu untuk ke final yang dimana AC Milan sudah lama sekali tidak mendapatkan terakhir gelar 2003 20 tahun yang lalu ya. Artinya ini pertemuan ini terakhir nih, misal nih terakhir pertemuan antara AC Milan dan Inter Milan itu dimenangkan siapa, Bung? Di Liga Champion itu seri mereka. 0-0 dan 1-1. Tapi pertemuan sebelumnya di luar Liga Champion tidak terjadi mereka. Jadi ketika Inter dipegang Jose Mourinho, dia naik. Milan lagi turun-turunnya. Nah, Milan naik. Dua klub ini selalu tidak bersamaan naiknya. Tapi satu catatan bahwa kalau melihat tren positif yang dilakukan pelatih Simone Inzaghi dengan Inter, lawan Cremonese 6-0, kemudian mereka unggul jauh. Sementara Milan lebih seri dengan klub yang otomatis di atas 16 besar. Ini yang menjadi tanda tanya. Tapi Milan kalau sedang gila, Inter pun dihajar 4-0. Ya, ini kan satu hal yang menjadi satu catatan, dan perlu dipertimbangkan Tonali, salah satu gelandang bertahan, nanti tidak bisa ikut di partai pertama karena akumulasi kartu kuning. Nah, ini tentu butuh pemain pengganti yang relatif sama. Bagaimana Milan yang lebih cenderung dengan polanya itu 4 di belakang, dengan posisi tengahnya center back ini diisi oleh Jair. Jair ini pemain Denmark, pemain Denmark, pemain gaek, dan ini biasanya di menit-menit akhir babak kedua sudah mulai kedodoran. Golnya daripada Napoli ketika melawan Milan 1-1 itu lewat menit-menit akhir, bola-bola crossing ketika Jair sudah mulai kehabisan. Nah, dengan 4 belakang, kemudian 2 gelandang ini, gelandang jangkat ini Tonali. Tapi karena Tonali nggak bisa main, nanti gantinya. 3 ada Brahim Diaz kecil, itu pemain rajin mengambil bola serangan. Inilah ada pemotong. Jadi ada Brahim dan Layo sebelah sini. Apabila bola lepas pasti ke sayap. Milan selalu ke sayap. Mainnya di sayap. Ya, main sayap, memanfaatkan lebar lapangan, dan itu nanti kemudian Giroud itu pertama jadi wall pass dulu, passing ke bawah, balik lagi. Pada saat posisi dia lebih mengutamakan, lebih penting, itu akan diambil eksekusi oleh Giroud. Ini pola yang dilakukan oleh AC Milan. Sementara Inter itu dengan di awal saya katakan label pemain timnas, mereka menumpuk pemain 5 di depan. 5 di depan atau 5 di tengah, Nah, dua striker ini, 4 orang ini kualitasnya sama. Romeo Lukaku, Belgia, tajam, tinggi, jangkung, bertenaga, hitam. Nah, kemudian ada Lautaro Martinez, kecepatan, speed, dan dia bisa bekerja sama. Ini untuk penyerang. Satu lagi namanya Jose Correa, pemain Argentina. Dan satu lagi Edin Dzeko, tinggi. Nah, tapi akhir-akhir ini yang sering dipasang adalah antara Martinez dengan Edin Dzeko.
Edin Dzeko. Kemana Lukaku? Kemana Lukaku itu? Nah. Makanya pertanyaannya itu, kemana Lukaku? Ini salah Apa satu terluka? lukanya karena Chelsea nggak lolos mungkin. Jadi satu hal yang perlu kita perhatikan, Simone Inzaghi punya banyak variasi untuk Penyerang. striker penyerang. Tapi nominasi pertama tetap Edin Dzeko. Nominasi pertama. Antara Lukaku dengan Lautaro Martinez ini, justru Martinez ini kayaknya belajar di timnas Argentina lebih cocok di saper sub, pemain pengganti dengan kecepatannya masih ada. Nah, ini yang nanti membedakan antara kecepatan. Kalau Milan nunggu orang salah passing baru diambil ke sayap. Kalau secara spesifik gimana itu gaya bermainnya dari kedua itu? Perbedaannya adalah nanti bisa kita lihat ball possession tuh ada di Inter. Bola lebih dikuasai oleh Inter. Inter Milan akan menguasai bola. Nah, pada saat Milan mampu memotong bola fast break, itu bola langsung keluar melalui Leo dan sebagainya. Atau Giroud dia juga keluar bisa. Nah, pada saat Giroud keluar, ini masuklah Brahim Diaz, kemudian pemain Benacer itu pemain Belgia itu juga bisa masuk sebagai second striker. Ini menarik karena kedua kiper ini begitu ditinggal oleh Donnarumma, ternyata Milan tidak kehilangan kiper, tidak kehilangan stok. Maignan ternyata pengganti yang cukup bagus. Dia memang bagus dari Lille di ini yang menarik. Prancis ini. Saya rasa yang menentukan dalam partai pertama, karena ini main di Milan, Milan tipikalnya adalah home menang, away draw. Ini walaupun mainnya di tempat yang sama. Tempat yang sama di Stadion San Siro sama. Yeah. Kan dua kandang ini dipakai dua tim. Jadi polanya seperti ini. Nah, yang menjadi pertimbangan Simone Inzaghi adalah selama babak penyisihan sampai 16 besar, kenapa Inter itu pada saat home kok bobolnya besar banget? Ketika lawan Benfica, main di Benfica 1-0. Tapi begitu Benfica dijamu, skornya 3-3. Jadi dengan label pemain nasional The Fritz itu kan pemain timnas Belanda, Acerbi itu pemain timnas Italia. Tapi pertahanan mereka apakah dengan tiga double? Memang beberapa tahun terakhir ini Italia tidak 4 lagi, tapi 3 di belakang. Nah, sehingga lawan akan memanfaatkan sayap ya, 3 back belakang. Jerman juga 3 back. Nanti kita bahas juga di Madrid. Kemana Rudiger gitu ya. Oke.